Kami dari kelompok 8 akan menyajikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dalam menganalisis kualitas skema basis data untuk memenuhi penugasan mata kuliah Database Management System. Kali ini, database yang dianalisis adalah Sistem Informasi Akademik Kampus. Ada 9 aspek yang digunakan dalam merancang database yang berkualitas. Yang pertama adalah aspek kebenaran atau correctness. Memastikan semua aspek telah dimodelkan dengan benar sesuai kebutuhan dan batasan sistem. Aspek ini digunakan untuk mengukur semua skema yang ada. Pengukuran dilakukan untuk meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Aspek kebenaran menekankan keakuratan dalam menyimpan data dan pemilihan tipe data sesuai kondisi. Aspek yang kedua adalah aspek konsistensi. Memastikan semua aspek dalam model telah terbebas dari kontradiksi, sehingga skema database yang dihasilkan memiliki aspek-aspek yang relevan untuk digunakan tanpa adanya redundansi. Aspek konsistensi dan kebenaran penting digunakan untuk mengukur apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan untuk menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model, lalu membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Aspek yang ketiga adalah aspek relevansi atau relevance. Memastikan aspek-aspek teknik pada skema telah relevan untuk digunakan. Aspek ini penting digunakan untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan untuk menentukan seluruh aspek yang relevan, lalu membandingkannya dengan skema. Aspek yang keempat adalah jangkauan atau scope. Memastikan jangkauan skema telah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Aspek ini penting digunakan untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Lingkup skema bersifat relatif, yang mengacu pada tujuan proyek. Pengukuran dilakukan untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek, lalu membandingkannya dengan skema. Aspek yang kelima adalah aspek tingkat detail atau level of detail. Memastikan tingkat detail skema telah sesuai. Aspek ini penting digunakan untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan, lalu membandingkannya dengan skema. Yang keenam adalah aspek kelengkapan atau completeness. Memastikan skema telah lengkap sesuai dengan kebutuhan. Aspek ini penting digunakan untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Aspek yang ketujuh adalah minimalitas atau minimality. Memastikan skema telah dimodelkan secara kompak dan tidak ada perulangan. Aspek ini penting digunakan untuk mengetahui apakah skema konseptual sudah tepat atau belum. Pengukuran dilakukan untuk mengecek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang. Aspek yang kedelapan adalah kemampuan untuk diintegrasikan atau ability of integration. Memastikan skema telah disesuaikan untuk distandarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional, tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukuran dilakukan untuk menentukan
Apakah penggunaan nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional? Aspek yang kesembilan adalah kemampuan untuk dibaca atau readability, memastikan semua istilah dalam skema telah dijelaskan atau tidak. Aspek ini penting, khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang kemudian. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami atau tidak. Saya akan jelaskan persoalan yang kedua, yaitu analisis kualitas skema basis data yang dipilih, yaitu 3 aspek data. Pertama ada kebenaran, konsistensi, dan relevansi. Aspek yang pertama yaitu aspek kebenaran. Alasan kelompok 8 dalam memilih aspek kebenaran karena dianalisis tingkat kebenaran data yang dimasukkan serta skema basis data yang akan diikut untuk menjamin kebenaran data yang dimasukkan dan akan menolak posisi jika data yang dimasukkan tidak benar. Proses analisis dapat dilakukan pada tabel bimbingan yang akan disampaikan oleh teman saya Pak Omar, di mana pada tabel ini terdapat data masukan berupa 15 sama 516 dan ID dari tabel bimbingan dengan tipe owner yang menandakan bahwa tabel tersebut sebagai operator dari owner yang tadinya digunakan untuk mengisi value KRS_HS. Kesimpulannya yaitu penerapan secara ketat aturan data, domain data, keunikan data, dan pemanasan data dan lain-lain dapat menekan ketidakpuasan dalam pemasukan atau pengumpulan data, dan itu pemilihan tipe data harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua yaitu aspek konsistensi. Dalam aspek konsistensi ini lebih ditekankan terhadap masalah relevansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Analisis terkait konsistensi data, peneliti juga mengambil contoh dari tabel bimbingan, di mana terdapat kolom tipe yang dalam proses bisnisnya hanya boleh bernilai owner dan operator saja. Kesimpulannya yaitu aspek konsistensi sangatlah penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Dan yang terakhir ada relevansi. Isi kualitas skema dilihat dari aspek relevansi, yaitu apakah skema basis data yang lama memuat skema relevan, baik dalam setiap tabel maupun relasi antar tabel. Untuk menguji aspek relevansi, peneliti mengambil contoh pada tabel bimbingan dan KRS_KHS, di mana kedua tabel ini memiliki relasi satu layanan, sehingga bisa disimpulkan dalam perancangan basis data, semua tabel maupun kolom yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan sistem. Berikut kami akan melakukan pengujian pada constraint primary key di tabel mata kuliah. Seperti kita lihat, KD kuliah adalah primary key pada tabel ini. Untuk melakukan pengujian ini, kita memberikan perintah insert pada tabel mata kuliah. Namun, pada field KD kuliah, nilainya diberi nilai yang sama atau pernah ada pada record sebelumnya. Dan hasilnya adalah error. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa pengujian ini adalah benar. Pada bagian ini, kami akan melakukan pengujian constraint primary key di tabel mahasiswa. Di tabel ini, NIM adalah primary key di tabel mahasiswa. Pengujian menggunakan perintah insert di tabel mahasiswa, tapi di field NIM diberikan nilai yang sama dengan record sebelumnya, dan hasilnya adalah error, duplicate entry. Oleh karena itu, pengujian constraint primary key pada tabel mahasiswa ini adalah benar. Berikutnya kita akan melakukan pengujian constraint not null pada foreign key di tabel mahasiswa.
seperti kita lihat pada gambar ini, mahasiswa dan prodi terhubung dengan field PS. Seharusnya setiap mahasiswa sudah memiliki program studi saat memulai kuliah. Oleh karena itu kita akan coba apakah pemilihan field null atau not null pada tabel ini sudah betul. Kita akan coba memasukkan insert into tabel mahasiswa, tapi tidak kita berikan nilai PS-nya. Dan hasilnya berhasil. Seharusnya kalau PS dikosongkan, perintah insert ini tidak bisa jalan. Oleh karena itu, hasil dari pengujian constraint ini adalah salah. Jadi harus dibetulkan. Berikutnya kita akan melakukan pengujian relasi antara primary key dan foreign key. Seperti kita lihat pada gambar, pada tabel KRS dan mata kuliah terhubung dengan field KD kuliah. KD kuliah ini bersifat foreign key. Kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan perintah insert pada tabel KRS KHS, tetapi pada field KD kuliahnya kita berikan nilai yang baru yang tidak pernah ada pada tabel mata kuliah. Dan hasilnya error, foreign key constraint fails. Oleh karena itu, hasil dari pengujian relasi ini adalah benar. Pada aspek berikutnya yaitu aspek konsistensi. Kami melakukan pengujian apakah terjadi redundansi pada data yang ada dalam tabel KRS KHS. Kami mencoba melakukan select dari tabel tersebut dan mengurutkannya berdasarkan kode kuliah. Sepintas terlihat bahwa tidak ada data yang redundansi. Pada percobaan berikutnya, kami melakukan filter berdasarkan NIM dari data yang ada dalam tabel KRS KHS. Di sini terlihat bahwa tidak ada data yang redundansi karena semua data berbeda pada kolom kode kuliah. Pengujian berikutnya adalah menguji apakah ada redundansi dengan melakukan query pada beberapa tabel secara sekaligus. Query kami lakukan dari tabel mahasiswa, tabel KRS, dan tabel mata kuliah. Query menggunakan teknik inner join. Dari hasil query terlihat bahwa tidak ada data yang redundansi pada ketiga tabel tersebut. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa database ini pada aspek konsistensi adalah konsisten karena tidak ada data yang redundansi. Pada aspek ketiga yaitu aspek relevansi, kami menguji relasi antar tabel. Relasi yang pertama kami uji adalah relasi antara tabel mahasiswa dan tabel bimbingan pada kolom NIM. Pertama-tama, kami melakukan query menggunakan filter salah satu NIM mahasiswa pada tabel mahasiswa dan juga melakukan filter dengan NIM yang sama pada tabel bimbingan. Terlihat pada gambar bahwa pada kedua tabel tersebut terdapat entry dengan NIM yang sama. Pengujian kami lakukan dengan menggunakan perintah delete pada NIM tersebut dari tabel mahasiswa. Seharusnya entry yang ada di dalam tabel bimbingan juga ikut terhapus karena bimbingan pada kolom NIM adalah foreign key dari kolom NIM pada tabel mahasiswa. Pengujian berikutnya menggunakan perintah update. Teknik yang sama kami gunakan. Pertama-tama kami melakukan query pada tabel mahasiswa dan tabel KRS dengan NIM yang sama.
apakah ada data pada kedua tabel tersebut. Terlihat pada gambar bahwa ada entry mahasiswa dengan NIM yang sama. Setelah kami lakukan uji coba dengan melakukan update pada NIM mahasiswa di tabel mahasiswa, data yang ada di dalam tabel KRS tidak ikut terupdate sehingga memungkinkan kesalahan data. Hal terakhir yang kami dapati dari desain database ini adalah adanya perbedaan antara kolom NIM pada tabel mahasiswa dengan kolom NIM yang ada pada tabel KRS. Pada tabel mahasiswa, kolom NIM menggunakan tipe data char, sedangkan pada tabel KRS tipe data menggunakan varchar. Dari beberapa pengujian sebelumnya, kami anggap bahwa desain database ini tidak relevan pada sisi relevansi. Setelah kami melakukan penelitian terhadap database tersebut, ditemukannya perbedaan tipe data di dalam tabel mahasiswa dan tabel KRS KHS, di mana tipe data di dalam field name tabel mahasiswa menggunakannya char, sedangkan tipe data name di dalam tabel KRS KHS adalah varchar, sehingga kami mengajukan untuk perubahan di dalam tabel mahasiswa tipe datanya menjadi varchar agar relevan dengan tipe data field name di dalam tabel KRS KHS. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian dan uji terhadap database, kami mengajukan untuk melakukan perubahan constraint not null di dalam foreign key pada tabel mahasiswa, sehingga constraint not null ini sesuai dengan peruntukannya. Dan yang ketiga, setelah melakukan penelitian dan uji terhadap database, di mana di dalam database ini terdapat tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ini, kami mengajukan saran untuk melakukan pemecahan terhadap field kurikulum menjadi tabel baru, sehingga nantinya di dalam tabel kurikulum ini terdapat field ID kurikulum dengan tipe datanya adalah varchar dan nama kurikulum dengan tipe datanya adalah char. Selanjutnya, setelah melakukan uji dan penelitian terhadap database, kami mengajukan untuk perubahan di dalam tabel prodi, yaitu untuk field jenjang, di mana field jenjang ini kami memberikan usulan untuk perubahan atau memecah menjadi tabel tersendiri dengan nama tabel jenjang, di mana nantinya tabel jenjang ini memiliki field ID jenjang dengan tipe datanya adalah varchar dan field nama jenjang dengan tipe datanya adalah varchar.